Yuk, kita lanjut kali sedikit mengulang tadi ya, partikel mu artinya juga langsung kata benda pertama dan kalimat kedua masuk ketemu mu ya, kata benda kedua. Oke, saya juga orang Indonesia. Kata Simo Indonesia Cintes. Nah, kalimat ini digunakan untuk saya juga. Berarti pada waktu nanti kalimat ini kita gunakan dalam bahasa bicara ya. Oke, sebelumnya kita mengenalkan dulu nani jing. Nanti kita akan mengenalkan kalian ada penyebutan orang di dalam bahasa Indonesia, tetapi ada arti dua di dalam bahasa Jepang. Yang pertama, nani jing diartikan orang untuk nama negara. Contohnya Nihonjin, orang Jepang. Hito, kita juga mengartikan orang dalam bahasa kita. Tetapi di depan Hito itu ada untuk nama kota. Ya, contohnya Yogyakarta Hito, orang Yogyakarta. Nanti kita akan mengenalkan kalian beberapa penyebutan nama kita, nama kota kita, nama kita pun ya masuk ke mulutnya orang Jepang itu tidak bisa seperti kita. Jadi saya pun nggak bisa menyebutkan nama saya Triantono, nggak bisa. Tasno nama nanti menyebutkan nama ke orang Jepang namanya jadinya Oriantono. Ya, begitu juga dengan Yogyakarta. Tidak bisa Yogyakarta tapi menjadi Jogojakarta. Ya, jadi Jing nama negara, Hito nama kota. Oke. Nah, di sini penggunaan mo di sini ya biasanya digunakan untuk penyebutan atau sebuah kalimat pertanyaan juga. Ya, nah pertanyaannya pun menggunakan kalimat yang sama. Nani deska. Ya, jadi nani deska. Ya, contohnya di sini, namanya apakah Tono atau Bapak ya, Tuan ya, Mas Kris juga pelajar. Ya, jadi di sini kita mengartikan bahasa Indonesianya pun tidak ada kata adalah. Ya, apakah Mas Kris juga pelajar? Maka bahasa Jepangnya menjadi Kris, nanti penyebutan bahasa Jepangnya ya huruf C karena nggak ada menjadi kurisu. Kurisu sangwa gakuse desu itu. Kris sangmu ya. Ya. Kurisu sangmu gakuse desu ya. Apakah Mas Kris juga pelajar? Nah, kalau memang sesuai, hai watashi mo gakuse desu. Ya, gitu ya. Jadi penyebutannya seperti itu. Watashi mo gakuse desu, contoh penggunaannya. Yuk, mencoba kita membuat sebuah kalimat dari Mas Kris dulu. Tanya ke Mas Tony. Tony-san mo sensei desu ka? Dijawab, Pak. Ya, dijawab. Semuanya dijawab. Saya juga sensei. Kita menggunakan kalimat juga, berarti kalimat itu sesuai dengan apa yang mereka tujukan ke kita. Berarti watashi mo sensei desu. Baik, seperti itu. Ya, jadi mau digunakan bahwa pertanyaan itu sesuai dengan apa yang dia tanyakan ke kita. Yuk, Mas Tony mencoba bertanya ke Mas Kris. Kurisanmu sensei desu ka? Hai, watashi mo sensei desu. Iya, seperti itu ya. Hai, watashi mo ya, sensei desu. Nah, seumpama ya, kita akan pastinya nanti akan ketemu ya. Jadi kalau yang hai atau sesuai dengan jawaban kita menggunakan kalimat mu. Tapi kalau yang tidak ya iye
kita menggunakan kalimat yang sama, ya. Anatamu sensei desu ka? Iye, watashi wa, langsung masuk ke kalimat negatif. Ya, jadi kalimat negatif. Iye, namanya langsung di sini watashi wa gakusei dewa arimasu. Ya, jadi apakah kamu seorang pelajar? Apakah Mas Kris juga pelajar? Bukan, saya bukan pelajar. Ya, tidak bisa menggunakan iye watashimu gakusei dewa arimasu. Saya bukan juga pelajar, kan? Nah, begitu kita menyebutkan kalimat yang tidak, ya, dalam bahasa kita, dalam bahasa Jepangnya iye, penggunaannya pakai kalimat negatif. Gitu. Langsung. Tidak menggunakan kalimat yang mu, tetapi langsung negatif saja. Ya, mencoba Mas Kris membuat kalimat ke Mas Tony. Pakai nani-nani mu, nani-nani desu ka. Tapi nanti jawabannya Mas Tony, iye. Tony-san mo sensei desu ka? Iye, watashi wa sensei de wa arimasen. Itu. Kensusei desu. Benar, ya. Ya, Tony-san, tanya ke Mas Kris. Kurisanmu kensusei desu ka? Partikelnya di sini, pakai ini. Kurisanmu Terus sensusei desu ka? kensusei desu ka? Iya. Watashi wa kensusei de wa arimasen. Watashi wa gakusei desu. Benar. Seperti itu. Ya, mengerti ya. Jadi apa yang untuk kalimat pertanyaan dan kalimatnya sama. Oke. Oke, Mo, sampai Mo di sini. Mengerti? Paham? Mengerti ya? Paham, Jadi Sensei. ini masih kalimat dasar. Nanti akan kita kenalkan kalimat dasar, beberapa kalimat dasar yang di situ harus mengerti, paham. Terus penggunaan jing, ya ini sebagai pengertian aja. Namanya di sini kan ada kalimat, ya, ada kalimat apakah Kris orang Indonesia, nah gitu kan. Jadi kita menggunakan yang jing, ya. Apakah Kris atau Mas Kris, ya, Kris orang Indonesia. Nah, jadi kalimat bahasa Indonesianya kita seperti ini. Nah, yuk, mencoba Mas Kris. Ubah kalimat ini menjadi kalimat bahasa Jepang menjadi Kris-san wa Indojin desu ka? Indonesia. Indonesia jin desu ka? Iya, seperti itu. Ya, jadi Kurisu sang wa Indonesia jin desu ka? Ya, jadi yang perlu dipahami juga nanti pengenalan huruf untuk huruf S, I, ya, di dalam bahasa Jepang nggak ada. Nanti untuk bahasa Jepang si, ya, SHI. Tidak ada si aja tapi SHI si. Ya, jadi Kurisu sang wa Indonesia jin desu ka? Ya, seperti itu. Terus umpamanya Mas Tony membuat kalimat bahasa Indonesianya, apakah Mas Kris orang Jogja? Ya, bahasa Jepangnya? Kurisu-san wa Jogja apa ya? Jogu Jakarta jin desu ka? Untuk kota?
Ya, Jogu Jakarta Jin desu ka? Untuk Jing negara. Kurisusan Jogu Jakarta Jin desu ka? Hito. Ya? Pakainya yang hito. Ya. Oh, Jadi kan iya. penggunaan hito itu jing, penggunaan jing ini untuk negara, ya. Kalau yang untuk orang di sini kota, pakainya hito. Oh, itu. Iya. Berarti kurisusan wa Jogu Jakarta itu ka? Benar. Ya, Kurisu Sampa. Jogu Jakarta Hito. Deska. Itu langsung penggunaannya. Ya, nanti kalau memang benar ya tinggal kita sesuai dengan kalimat yang ditanyakan kita menggunakan kalimat bahasa positif. Hai, watashi wa Indonesia Jindes. Iye, watashi wa Jakarta Hito Dewa arimasen. Mana? Gitu aja. Oke. Terus keluar. Sudah ya, terus masuk ke berikutnya. Kita mengenalkan lagi partikel wa adalah, partikel mu juga, kita kenalkan partikel no. Ya, artinya milik atau kepunyaan. Rumus ini sama pada waktu kita menggunakan kalimat positif, negatif ataupun yang juga kemarin tadi. Ya, kata benda pertama dikasih no, ketemu kata benda kedua dikasih des. Ya, nanti untuk bentuknya kalau yang des berarti ini kepunyaan milik untuk positif. Ya, nanti kalau yang belakangnya Dewa Arimasen berarti untuk kalimat yang negatif. Itu aja, sama penggunaannya. Contoh di sini, ya, negara saya. Ya, memang di sini partikel no kita artikan milik atau kepunyaan. Tapi pada waktu kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, negara milik saya, sedikit ribet. Ya, jadi mungkin hati-hati pada waktu kalian nanti penggunaan partikel no ini di dalam bahasa Indonesia kadang nggak ada kata milik atau kepunyaan. Tapi kalian harus paham bahwa kata benda pertama dan kata benda kedua ini mempunyai satu arti. Ya, jadi kalau kita masukkan negara milik saya gitu kan malah aneh. Nah, kita negara saya, oh negara milik saya. Nah, penyebutan atau arti dalam bahasa Jepang menjadi watashi no kuni. Kuni itu negara. Dan yang perlu diperhatikan di sini posisinya masih sama, ya. Pola kalimat bahasa Jepangnya masih sama, subjek berada di depan, ya, ataupun kata benda pertama berada di depan, kata benda kedua di belakang. Tetapi pada waktu kita menerjemahkan bahasa Indonesianya, ini yang perlu hati-hati karena kita tidak bisa saya negara. Ya, kita nggak bisa saya negara saya. Jangan terkecoh loh, kan ini negaranya di depan, sayanya di belakang. Seharusnya kan negaranya dulu sensei. Iya, tetapi hati-hati bahasa Indonesianya nanti akan menjadi rancu pada waktu kita menerjemahkan subjeknya ada di depan, saya negara. Maka untuk partikel no di sini biasanya nanti kepemilikan seseorang terhadap benda ataupun sesuatu hal dia berada di belakang kata bendanya. Contohnya lagi, uang saya, kan nggak bisa saya uang, ya berarti ini mengartikan uang milik saya. Ya, nah pada waktu itu seperti ini pengertian dalam bahasa Jepangnya menjadi watashi no okane. Subjek dalam bahasa Jepang tetap diletakkan dulu di depan. Nggak bisa okane no watashi, kuni no watashi. Hati-hati di sini, ya. Oke, jadi contohnya lagi. Nama saya adalah Triantono. Nama saya adalah Triantono. Nah, di sini ada kata adalah, ya, ada kata adalah. Nah, adalah kita artikan wa, tetapi
sebelumnya kan di situ ada nama saya. Ya, yang seharusnya dalam pengertian kita memang sedikit rumit ya, nama milik saya, tapi nama saya mempunyai satu arti. Maka penyebutan atau pengertian di dalam bahasa Jepangnya watashi no namae, namae itu nama. Ya. Watashi no namae. Jadi kita menerjemahkannya ya sebelum adalah dulu. Ya, sebelum adalah kita terjemahkan dari saya dikasih partikel no ketemu nama. Watashi no namae wa Dorianto desu. Ya, penyebutannya. Ini yang lengkap ya. Jadi pada waktu kalian berkenalan pun dengan langsung watashi wa nama enggak apa-apa. Ya, jadi pengertiannya seperti itu. Ya, dari sini pengertian no di sini mengerti ya, paham ya? Ya, Tinggal sensei. kata benda dan kata benda satu digabungan dari kata benda dua disisipi partikel no yang arti dalam bahasa kata milik atau kepunyaan. Nanti dalam pengertian bahasa Indonesia jarang digunakan. Hati-hati karena kadang nggak ada tulisannya milik atau kepunyaan, tapi kalian harus feeling sendiri, oh ini punyaan satu arti. Ya, dari Mas Kris, buat sebuah kalimat yang di situ ada partikel no-nya atau nani-nani no, nani-nani des. Boleh lihat kosakata yang ada di situ. Watashi no jidosa desu. Benar. Watashi no jidosa desu. Ya, di situ ada tanda kurungnya ya, kuruma sama. Ya, nanti di Jepang ada dua arti, mobil itu jidosa, bisa kuruma boleh. Yo, Mas Tonisa. Watashi no denki desu. Watashi no denki desu. Ya. Listrik Halo? saya, lampu saya. Jadi arti Watashi dua. no Apa? oh nggak dengar. Jadi denki di situ diartikan listrik atau lampu karena orang Jepang pada waktu menyebutkan denki itu mempunyai arti dua. Listrik yang nyetrum itu dan lampu yang di atas itu juga denki. Gitu. Oh. Gitu. Jadi ada dua pengertian. Tinggal nanti mana bendanya. Jadi pada waktu ngomong pasti kan kelihatan. Oh ini listrik, oh ini lampu. Sama-sama denki. Ya, gitu. Ya, jadi ini penggunaannya. Yuk, sekarang menggunakan yang ketiga. Nama saya adalah Triantono. Kalian ganti menjadi nama kalian sendiri. Yuk, Kresang, dari Kresang. Watashi no namae wa Chris desu. Benar, seperti itu. Ya, nama saya adalah Kris. Yuk, Tanisa. Watashi no nama Toni-san desu. Nama sendiri. Ya, ulangi. Watashi no nama Toni desu. Nah, gitu ya. Jadi pada waktu kalian mungkin ini terbiasa di dalam bahasa kita ya, yang di situ kalau nanti kita terapkan dalam bahasa Jepang akan sedikit rancu, yaitu saya adalah Bapak Tono. Nah, gitu kan. Jadi kayak nama sendiri itu diagung-agungkan. Ya, nah itu akan terjadi atau akan keliru pada waktu kita berkenal dengan orang Jepang. Watashi wa Tono-san desu. Ya, jadi tidak boleh kita mengunggulkan diri sendiri. Nanti orang Jepang itu nganu kok, orangnya tidak terlalu sombong ya. Jadi lebih halus dengan orang kita nanti. Jadi untuk nama sendiri tidak boleh pakai sang, alasannya itu. Ya. Oke. Aku mau ulangi. Malahan hilangin notnya kok masuknya sini terus. Oke, ya terus dalam satu kalimat partikel no boleh digunakan lebih dari satu. Ini yang perlu dipahami, harus dimengerti karena
dalam satu kalimat nanti mempunyai satu arti. Jadi tidak ada kata milik atau kepunyaan, ya, tetapi di situ arti dalam bahasa kita satu. Contohnya, buku teman saya. Kalau kita artikan secara bakunya, buku milik teman milik saya. Ya, jadi ribet, ya kan? Susah malahan kalau kita tambahi kepunyaan atau miliknya. Maka buku teman saya mempunyai satu arti. Maka di antara kosakata buku teman saya dikasih partikel no, yang perlu kalian perhatikan pada waktu kita sudah menerjemahkan seperti ini, sayanya dulu dari belakang ke depan. Watashi no tomodachi no hong desu. Jadi saya watashi teman tomodachi buku hong. Ya, jadi pengertiannya kita menggunakan dalam satu kalimat, ya, satu lebih dari no. Selanjutnya buku bahasa Jepang teman saya. Ya, ini sedikit rumit juga. Buku bahasa Jepang teman saya. Watashi no tomodachi no nihongo no hong desu. Ya, ini mengartikan bahwa buku bahasa Jepang teman saya mempunyai satu arti. Pelan-pelan nanti akan dikenalkan dari beberapa penggunaan partikel no. Ya, untuk sekarang ini jejer dulu kata benda pertama dan kata benda kedua. Ya, nanti kalau sudah ditambah dengan kata benda ketiga ataupun penyambungannya. Oke, dari kelompok bentuk kalimat positif, ya, negatif, kalimat tanya dan kalimat mo dan no. Paham, mengerti? Kanan? Paham, Sensei. Paham ya. Oke. Nah, di sini kita setelah kalian bisa mengerti, ya, atau memahami tentang kalimat tersebut, sudah bisa kita gunakan untuk perkenalan diri. Ya, jadi nanti setelah kalian belajar di sini itu nanti ketemu orang Jepang itu sudah bisa kenalan dalam bahasa Jepang. Itulah, ya. Jadi di sini nanti kita akan sering banyak ngobrolnya, banyak kaiwannya. Oke. Oke, yang pertama, ya. Di situ mungkin belum ada, ya. Jadi ucapan salam dulu, ya. Ucapan salam di dalam bahasa Jepang. Nanti pertama kita pagi seperti ini, yaitu ada di kosakata, yaitu ohayo gozaimasu, ya. Ohayo gozaimasu. Selamat siangnya konnichiwa, selamat malamnya konbanwa. Itu. Dan yang perlu diperhatikan di sini ohayo gozaimasu. Ya. Ini diartikan dalam bahasa kita selamat pagi. Ya. Nah, yang kalian perlu ketahui di sini, selamat pagi digunakan setelah, ya, jam 24, ya, sampai ini berarti ya pagi, ya, sampai jam 10 pagi. Ya, ini ohayo gozaimasu. Untuk yang konnichiwa itu kita artikan selamat siang. Waktu yang digunakan setelah jam 10 pagi, ya, sampai, hati-hati di sini, tenggelamnya matahari, ya, atau dalam bahasa gampangnya nanti gelap. Terus yang ketiga yaitu konbanwa, diartikan yaitu selamat malam. Diartikan di sini waktu yang digunakan tenggelamnya matahari atau gelap sampai 24. Ya, jadi ucapan salam di dalam bahasa Jepang cuma ada 3 ini. Tidak ada selamat sore, nggak ada. Ya, jadi ini yang perlu kalian pahami. Kenapa? Karena pada waktu kalian nanti berada di sana, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa ini akan menjadi ucapan harian, bahasa harian.
kalian tidak bisa berada di sana, ketemu orang Jepang yang sudah kalian kenal, tidak mengucapkan salam. Ya, jadi Mas Kris sama Mas Tony ketemu di Jepang, berpapasan gitu. Entah itu di pagi hari, di siang hari, kok cuma swer gitu lewat Cek, aja, nggak ada. cek. Ya, nggak boleh. Mereka harus konnichiwa, Cek. ohayou gozaimasu gitu. Ya, jadi pengucapannya seperti itu. Oke, terus ya. Kalau hapus ini aja itu. Nanti. Oke ya, jadi selamat siang, konnichiwa. Hajime Mashite, perkenalkan. Ya, jadi ini ungkapan pada waktu kita perkenalan diri nanti. Watashi wa Toriantono desu. Saya adalah Triantono. Watashi wa Indonesiano Yogyakarta Karakimasta. Ya, ini artinya saya berasal dari negara Indonesia, kota Yogyakarta. Ya, jadi Indonesiano, ya, Karakimasta datang dari. Watashi wa 25 歳です. Saya umur 25 tahun. Watashi no sumi wa ryori surukoto desu. Jadi sumi diartikan hobi. Hobi saya adalah memasak. Watashi no senmon wa nihongo desu. Keahlian saya adalah bahasa Jepang. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Jadi ini cara berkenalan yang lengkap. Ya, secara lengkapnya seperti ini nanti. Ya. Tapi pada waktu nanti ini nanti kalian akan berkenalan secara formal seperti ini pada waktu nanti kalian entah itu sekolah di Jepang atau bekerja di Jepang. Ya, tapi kalau cuma untuk ketemu dengan teman di jalan, ya, konnichiwa. Konnichiwa, Hajime Mashite, nama langsung dozo yoroshiku. Jadi cuma menyebutkan nama aja. Ya, kalau sama teman. Tapi kalau secara perkenalan seperti ini. Iya, silahkan kalian buat di sini, ya, diisi data kalian. Ya, diisi data kalian. Nanti saya bantu untuk angka, yaitu umur, untuk hobi, dan untuk keahlian. Untuk umur dulu, Mas Kris. Ya, umur berapa? Saya 18, Sensei. 18. Nah, 18 penyebutannya Juhasai. Juhasai. Ya, langsung ketemu des nanti. Ya, Juhasai des. Ya. Hobinya apa, Mas? Saya nonton, Sensei. Nonton apa? Film. Film ya. Oke. Ya. Eiga. Oh. Miru foto des. Ya. Keahliannya apa, Mas? Yang merasa Mas Kris itu aku bisa. Bahasa Saya Inggris pinter. boleh, ya? Bahasa Inggris, Sensei. Bahasa Inggris. Ya. Ya. Bahasa Inggris itu eigu. Ya. Yang cara perkenalan ini di screenshot dulu, Mas Kris. Ya. Sudah di screenshot ya. Sudah, Sensei. Sudah ya. Oke. Mas Tony dulu. Umur dulu, Mas Tony. Ya. Halo, tes. Ya. Dengar. Umurnya berapa?
Umurnya 29, Sensei. Berapa? 29. 29. Niju Ya. Kyusai. Ya. Niju Kyusai. Nanti screenshot nanti. Hobinya apa, Mas? Hobinya musik. Musik. Nah. Ongaku. Oh, Kiku Koto des. Ya, mendengar musik. Keahliannya apa, Mas? Main musik juga. Main musik. Berarti Oh, yang itu di sini benar. Main musik kaliannya. ya musiku. Ya, keahliannya musik. Tapi di sini keahlian Masnya musik dalam apa? Gitaris, bass, atau drumnya? Gitar. Gitar, oke. Nah, disitulah keahlian ya yang diminta. Oh. Ya, keahlian itu berarti ya, gitaris. Nah, ini keahlian. Oke, screenshot dulu, Mas. Oh ya. Sudah? Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, ini juga ya, silahkan di screenshot dulu. Sudah ya. Jadi nanti kalian latihannya pertama ini yang ditebel-tebelin ini diganti. Cek. Ya, dengar kok. Oh. Jadi yang ditebel-tebelin ini yang diganti. Nanti sampean ngisi ganti nama. Indonesia sih tetap, Ya. tapi kotanya. Ya. Tadi mana Mas Kris kotanya? Oh, iya. Saya di Jogja juga, Sensei. Nah, kota sesuai KTP? Jogja. Jogja juga? Oke, berarti... Saya di Jogja 10 tahun. Oh, 10 tahun. Berarti emang sekarang tinggal di Jogja? Iya, Sensei. KTP juga Jogja ya? Iya. Oke, ya udah berarti nanti sama dengan saya semua ya. Indonesiano Yogyakarta Karakimasta. Ya. Terus nanti kalian tinggal mengganti umur kalian tadi, ya. Teman yang ada di sini yang ditebelin, yang tak hitam-hitamin ini, nanti kalian tinggal mengganti untuk cara perkenalannya, cara istilahnya perkenalan. Jadi suminya ini hobi, nanti kalian tinggal memasukkan hobinya tadi ya. Watashi no senmon nihongo desu ya, nanti apa yang kalian kuasai. Ini juga udah di screenshot ya. Sudah, Sensei. Ya. Nanti ini kalian ditulis kembali ya, ditulis kembali terus dikirimkan ke grup kita, grup WA. Oh iya. Ya, di grup WA nanti ditulis diganti nama, asal, umur, sama hobi, sama keahlian. Gitu. Oke, sampai di sini pertemuan ini. Ada yang ditanyakan? Tidak, Sensei. Belum ya. Oke, jadi perlahan-perlahan gini, kalau belajar sama saya jangan cuma untuk materi saja, ya, jangan untuk mengejar materi saja. Kira-kira kalian nanti belajar bukunya itu masih ada kebingungan, masih ada yang belum nggak, boleh japri, boleh share di grup, ya sekalian biar kalian tahu. Sensei yang ini maksudnya apa, yang ini apa, gitu. Silakan tanya di situ. Nanti kita akan bantu penjelasannya di situ, ya. Jadi terus nanti setelah perkenalan diri ini, yang perlu kalian lakukan. Cara perkenalan ini harus kalian latih sehari 2 kali, sehabis mandi, pas bercermin. Ya, jadi pas bercermin itu sambil kenalan. Konnichiwa, konnichimaste, konnichiwa, gitu. Ya, sehari 2 kali. Ya, nanti itu akan lancar nanti lah ya, nanti lancar untuk dalam pembicaraannya. Oke.
Ya, sebelum kita akhiri kita tak screenshot dulu untuk laporan ke Mbak Iza. Ya. Ya. Ya, Mas Tony, siap-siap dulu. Oke, sudah gitu dulu Mas Tony ya. 1, 2, 2, 3. Ya. Oke, nanti tak kirim di grup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Iya. Ya. Terima kasih Sensei. Ya, sama-sama. Terima kasih, Sensei. Hai, arigatou gozaimasu.